kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya pada kesempatan ini kita bertemu kembali. Ikhwani fillah rahimahullah. Ya, sedikit agak terjebak macet tadi ya teman-teman juga ya. Nah, di saat banyaknya pada malam minggu ini khususnya ya, di saat banyaknya para remaja, ya anak orang muda termasuk keluarga menghabiskan waktu untuk hal-hal yang saya juga kita nggak tahu seperti apa. Ternyata saya terkejut pada malam hari ini masih banyak juga di antara kita semua yang memberikan rahmat berkah hidayahnya untuk meringankan langkah kita menuju majelis zikir ini. Nah, kebetulan juga lagi ada heboh-hebohnya. Ya sebenarnya tidak mau dikait-kaitkan sih, tapi mau nggak mau ada dikait-kaitkan dengan fenomena sebuah game yang cukup fenomena di dunia ini. Sebentar aja sudah mendunia, namanya Pokemon Go ya. Orang rela ke masjid, tapi bukan untuk sholat, gitu ya. Bukan untuk sholat, tapi untuk mencari Pokemon. Menghabiskan belasan ribu, ratusan ribu untuk nyewa Gojek hanya untuk cari Pokemon. Nah, jadi mungkin panitia juga ada Pokemon Go judulnya. Ini juga saya bingung hijrah Go, entah ada hubungannya saya pun nggak tahu nih. Ya, tapi kita simak sama-sama. Yang kali ini benar-benar luar biasa materinya. Kita langsung menghadirkan Ustadz dari Jawa pada Jakarta yang sudah tidak asing lagi. Kalau saya jelas asing di mata Anda gitu ya. Saya asing. Nah, tapi ini Ustadz sudah tidak asing lagi. Dengan senyuman khasnya ya, senyuman khasnya yang mampu menyejukkan pandangan gitu ya. Demikian langsung saja kita panggil Ustadz Badrul Sanam. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Keliling Sumatera Utara nih Ustadz ya? Iya. Ini terakhir Ustadz. Iya. Apa mau ke rumah saya dulu lagi? Nah, jadi teman Ikhwan Fiddin, kita bentuk kali ini talk show. Jadi saya harapkan keaktifan kita semua di sini. Artinya lebih banyak kita berinteraksi, bertanya sepuas hati kita mengenai tema kita hijrah. Ya, banyak sekali di antara kita ini mendengar istilah hijrah. Oke, bahkan dikait-kaitkan dengan satu hijriah, mengadakan kegiatan-kegiatan. Namun sebenarnya hijrah ini seperti apa? Nah, kali ini narasumber kita telah hadir di hadapan kita untuk menjelaskan, Ustaz. Jadi saya ingin bertanya Ustaz, langsung saja ya untuk persingkat waktu kita. Jadi Ustaz, sebenarnya ya definisi hijrah itu apa sih Ustaz ya? Dari istilah umum atau ada khususnya? Dan kemudian kira-kira apa sih utamaannya? Sehingga ada perintah untuk segera berhijrah gitu Ustaz ya. Nah, waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya terima kasih buat Habib ini, insyaallah. Gimana kan Habib sehatnya? Alhamdulillah. Tadi udah disebutin tentang Pokemon. Memang Pokemon itu benar-benar bahaya. Yes. Apa hubungannya dengan hijrah? Hijrah secara bahasa artinya dari kata-kata hajar. Apa sih hajar? Yaitu meninggalkan sesuatu dan lari darinya. Hajar namanya. Ya. Adapun secara istilah, hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijrah. Ya. Kalau orang main Pokemon juga terkadang hijrah, Pak. Tapi itu sudah kemarin hijrah mencari Pokemon, katanya master. Tentu ini hijrah yang tidak benar. Hijrah yang dimaksud adalah hijrah di dalam rangka menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang.
Jadi hakikat hijrah itu adalah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ada orang hijrah dari negeri, misalnya ya, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kamu hijrah dari mana? Dari Amerika. Mau kemana? Negeri Islam. Tapi di negeri Islam tetap aja berbuat maksiat. Itu namanya berarti dia belum hijrah. Iya. Jadi hakikat hijrah itu apa? Yaitu kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau dulu kita sering berbuat maksiat misalnya, iya, entah itu maksiat makan riba, atau nggak tahu riba, hijrah, tinggalkan. Kalau kita dulu misalnya masih suka minum arak, mabuk-mabukan, nggak tahu, hijrah, tinggalkan. Kalau kita dulu misalnya pernah banyaklah berbuat maksiat yang lain-lain. Ketika kita sudah tahu, hijrah, tinggalkan. Itu namanya apa? Hijrah. Nah ini ya kan. Jadi hijrah secara definisi ya. Jadi ini ya. Cek. Ya. Jadi sebenarnya hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang Allah ya, menjauhi apa yang dilarang Allah. Namun juga banyak kejadian ini orang-orang itu melakukan suatu kegiatan syariat itu bukan dalam rangka meninggalkan apa yang Allah larang, tapi sekedar mode. Itu gimana Ustaz? Misalnya ada seorang wanita yang kemudian dia tiba-tiba pakai jilbab, wah sudah hijrah ya gitu kan. Itu apakah termasuk dia sudah golongan orang-orang yang hijrah, atau itu hanya sekedar itu gimana Ustaz kira-kira? Atau sekedar mengikuti mode akhirnya tidak ada mendapatkan keutamaan gitu ya? Karena kan kalau tidak salah hijrah juga punya keutamaan Ustaz ya. Boleh dijelaskan juga sedikit Ustaz tentang keutamaan hijrah? Ya, kalau hijrahnya itu hanya sebatas mode atau keren-kerenan gitu ya, ya belum disebut hijrah. Kalau di Jakarta tuh sekarang lagi mulai menjamur tren yang namanya jilbab syar'i. Jilbab syar'i, jilbab lebar, hitam, ya. Itu sekarang di Jakarta udah keren banget. Ya, jadi sesuatu yang sifatnya dianggap modern. Ya, makanya mulai menjamur di Jakarta itu, yang seperti itu. Nah kalau ada orang hijrahnya hanya sebatas keren-kerenan, ikut tren dan yang lainnya, itu bukan hijrah. Kenapa? Karena hijrah yang benar itu adalah hijrah yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Habib nanya, apa sih keutamaan hijrah? Ya. Pertama, bahwa hijrah itu punya wajib loh. Semua ulama sepakat wajib berhijrah kepada kebaikan. Wajib meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang enggak mau hijrah. Allah berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum?" Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat itu dalam keadaan zalim. Ya. Ditanya oleh para malaikat, apa katanya? Kenapa kalian tidak mau hijrah? Apa kata mereka? Kami orang-orang lemah. Maka para malaikat berkata lagi, bukankah tanah Allah, negeri Allah, bumi Allah luas, dan kalian bisa hijrah, dan kalian mampu? Lalu Allah mengatakan mereka itu orang-orang yang tidak mau hijrah, tempatnya dalam neraka jahanam.
dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Masya Allah. Tapi orang yang nggak mau hijrah itu terancam, ya, masuk neraka. Dan Rasulullah SAW memerintahkan orang yang ingin bertaubat dengan sebenar-benar taubat adalah untuk hijrah. Lebih baik hijrah yang sifatnya tempat maupun hijrah yang sifatnya apa? Keadaan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Qad kana fi man kana qablakum tis'iyat rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 jiwa. Bayangkan. Fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Rupanya orang ini orang ingin taubat. Lalu ia bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Fadulla ala abidin. Tapi rupanya ia ditunjukkan kepada ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Lalu ia bertanya, innahu qad qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubat? Ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Masihkah ada pintu taubat buat dia? Kata orang ahli ibadah ini apa? Nah, tidak ada. Pokoknya dia marah, dibunuh. Fakammala biha mi'ah, sehingga sempurna 100 jiwa sudah dia bunuh. Tapi rupanya orang ini masih ingin taubat. Lalu ia bertanya-tanya lagi ke orang-orang, ada enggak sih orang yang paling alim di muka bumi ini? Fadulla ala rajul, maka ditunjukkanlah kepada seorang ulama. Lalu ia bertanya, innahu qad qatala mi'ata nafsan fahal lahu min taubat? Ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat? Kata orang ulama ini apa? Faman yahulu bainaka wa bainat taubat. Apa yang menghalangi kamu untuk taubat? Intalik ila abdi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillah ma'ahum. Pergilah kamu ke negeri sana. Di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah sana dan tinggalkan negerimu yang buruk itu. Lihat, ulama ini mengatakan tinggalkan negeri yang buruk itu. Nah, di sini berarti taubat tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Dengan hijrah. Iya. Tapi hijrah itu apa? Identik dengan meninggalkan tempat. Terus Al-Imam Ibnu Arabi membagi hijrah itu menjadi dua. Yang pertama hijratul haram. Yang kedua hijratul tolak. Yang pertama hijratul haram, apa itu? Hijrah lari dari sesuatu. Hijrah lari dari sesuatu. Iya. Dan ini ada beberapa macam kata beliau. Yang pertama lari dari negeri kafir ke negeri Islam. Karena kan Nabi SAW melarang seseorang muslim tinggal di negeri kafir. Bahkan Nabi bersabda, "Ana bari, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir." Nggak boleh tinggal di negeri kafir, nggak boleh. Semua ulama sepakat haram. Maka dia wajib hijrah kemana? Ke negeri Islam. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, lari dari tempat yang kita tidak bisa melaksanakan sunnah ke tempat yang di situ kita bisa melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lari dari tempat yang kita tidak bisa menaati Allah ke tempat yang di situ kita bisa menaati Allah. Misalnya ya, kita tinggal di suatu tempat tinggal di situ maksiatnya merajalela. Depan tukang judi, belakang pelacuran, samping kanan kiri pemabuk. Waduh, gimana?
gimana coba? Bahaya buat kita, bahaya buat anak kita. Mungkin kita selamat, anak kita belum tentu selamat. Maka yang seperti ini kata para ulama, hijrah harus, karena keselamatan agama itu segala-galanya loh. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bagi seorang mukmin itu untuk lari dari fitnah. Lari dari apa? Dari fitnah. Dengan cara hijrah itu diantaranya. Yang kedua disebut dengan hijrah apa? Hijrah permasalahan. Tadi kata Ibnu Arabi, hijrah itu ada dua. Yang pertama hijrah apa? Artinya apa? Lari dari sesuatu. Hijrah karena lari dari sesuatu. Yang kedua hijrah tolak. Hijrah karena mencari sesuatu. Ya. Contohnya apa? Hijrah untuk menuntut ilmu. Misalnya ya, kita tinggal di satu tempat yang nggak ada ulamanya, nggak ada ilmu. Wah, susah saya di tempat sini nggak bisa menuntut ilmu. Dalam saya pindah aja ke Medan, di situ banyak ustaz, ada Ustaz Alinur, ada Ustaz Afisan. Saya bisa menuntut ilmu di sana. Bagus kata para ulama. Nanti ini hijrah tolak namanya. Hijrah dalam rangka apa? Mencari ilmu. Dan itu masya Allah. Ya. Para ulama dahulu ya yang namanya menuntut ilmu nih lah ya. Imam Ahmad bin Hambal dari Baghdad ke Yaman jalan kaki. Yang untuk menuntut ilmu kepada seorang ulama besar di Son'a namanya Imam Abdul Razak bin Amam As-Son'ani. Pernah nggak Bapak jalan kaki dari Medan ke Siantar? Nggak pernah ya Pak? Pramuka. Berapa kilo sih Medan Siantar kan? 130. Hah? 130. 130 kilo. 140. Baghdad Son'a berapa kilo sih? 1000 lebih. Imam Ahmad berjalan kaki untuk menuntut ya. Jadi ini hijrah tolak namanya ya. Hijrah tolak juga terkadang sifatnya duniawi. Contoh ya, ada orang hijrah karena untuk urusan apa? Kerja. Wah, di tempat saya ini susah banget cari kerja. Saya mau hijrah ke Jakarta cari kerja sono. Ya di sana kebetulan lowongan. Akhirnya dia pindah ke sono. Ya buat kerja. Boleh. Kalau memang di situ tempatnya apa? Kita pun bisa selamat agama kita. Saya mau kerja Ustaz, kemana? Ya, ke London. Ngapain London? Itu kan bukan negeri Islam. Mau kerja di mana? Mau pindah Singapura. Kayaknya kan kalau kita ini nganggep ya kalau kesono itu wah gitu kan. Singapura, London, Perth, ya, ke Melbourne, masya Allah. Ngapain pergi jauh-jauh? Ya. Pergi itu ke tempat-tempat yang memang di situ agama kita terjaga. Nah kamu kerja ke Saudi aja soalnya banyak ulama. Bisa untuk ilmu, ya gajinya nggak gede Ustaz, lebih gede di sini. Kamu jangan melihat gaji, ya kesenangan dunia itu kecil dibandingkan dengan apa? Keselamatan agama, keselamatan din, keselamatan akidah itu yang harus kita pertahankan. Kadang-kadang orang yang hanya melihat dari sisi duniawi saja, karena di sini lebih gede gajinya, yang ini kurang, padahal yang kurang gajinya gede, di situ dia bisa masya Allah, ya bisa bertakwa kepada Allah, bisa selamat dari yang diharamkan oleh Allah. Nah yang seharusnya kita pikirkan adalah ini keselamatan agama kita dulu. Begitu kan? Insyaallah ya, luar biasa jawabannya. Baik, langsung saja bagi Mas Fidin, Afwan juga jika ingin bertanya
Ya, karena ini juga bentuknya talk show, jadi seharusnya yang lebih banyak bertanya adalah peserta, ya, bukan MC-nya. Baik, saya buka langsung sesi ketiga pertanyaan. Untuk sesi pertama, ada yang mau bertanya silakan. Ya, sekali lagi ada 2, 1 orang lagi ada. Oke, itu dulu ya. Oke, baik. Langsung aja yang telah terdekat dulu silakan. Panitia, mic ini. Ya, sebutkan nama ya. Kemudian silakan juga pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Ismail Faruqi. Ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Ustaz. Jadi kalau boleh dibilang saya ini masih muda, masih Umurnya berapa, Mas? 18 tahun. Oh, udah paham tahun. Jadi barusan saja di Saya 20 tahun. 20 tahun yang lalu itu. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu kan karena saya memang tinggal di daerah yang memang kurang dekat lah gitu dengan apa yang disebut dengan agama gitu. Dan juga sebelumnya saya memang di SMA gitu kan, masih sangat sedikit sekali saya lihat di lingkungan saya itu dengan yang namanya itu ukhuwah gitu, pendekatan diri terhadap agama gitu. Sekarang sekolah di mana? Udah tamat, barusan tamatnya. Oh, bersantara. Jadi Rencana mau kemana? udah masuk juga ke apa? Di kedokteran usus. Jadi ada yang mengganjal di hati saya gitu. Terutama bagaimana sih ini yang pertama Ustaz. Bagaimana sih cara saya sendiri gitu agar mampu untuk menarik kembali teman-teman saya terutama gitu kan. Yang dia itu memang notabene kalau bisa kita bilang itu masih kurang sekali dengan yang namanya ilmu agama gitu. Dan sekalipun kita aja gitu, berulang kali kita aja itu ya beliau merasa ya main-main aja gitu, nggak ada seperti namanya rasanya, feelnya nggak nampak gitu sama dia gitu. Itu satu. Yang kedua, saya ingin bertanya Ustaz, ada orang yang pernah bertanya Satu aja dulu kalau ya. ini dikit lagi Ustaz, dikit lagi. Jadi Iya, setelah itu lah ya. jadi ada orang yang pernah bertanya kepada saya gitu, bro. Jadi saya ini kan pernah melaksanakan banyak sekali maksiat yang pernah saya jalankan. Terus aku mau bertobat, udah bertobat nih, baru ngulang lagi, terus lagi. Segitu seterusnya sampai kalau bisa kita bilang itu beliau nggak tahu lagi mau gimana lagi caranya. Jadi jalannya itu adalah maksiat tobat, seperti itu ya terus itu. Jadi hubungannya yaitu adalah bagaimana kita untuk menjaga keistiqomahan kita tadi dan apa sih makna istiqomah yang sebenarnya gitu. Berarti 3 pertanyaan dong. Diborong semua ya. Jadi bagaimana cara menjaga istiqomah yang sebenarnya itu agar kita memang terus-terusan berada di jalan yang Islam ini, yang benar ini gitu. Jadi mungkin sekian saja, terima kasih. Apabila jika banyak sekali pertanyaan gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Oh, Haji, atau saya tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya Ustaz? Cukup satu. Oh, satu-satu dulu Ustaz. Iya. Oh, ya, siap. Jadi pertanyaan ini Haji, saya masih muda, usia 18 tahun. Malu mahasiswa banyak pertanyaan ya. Nah, jadi dia tinggal di daerah yang kurang dekat dengan agama, kemudian dia ya hijrah dan dia ingin mencoba menarik teman-teman agar ikut belajar agama. Bagaimana agar mereka bisa antusias mengikuti kegiatan untuk diajak begitu Ustaz? Iya. Masya Allah bro. Kamu itu Masya Allah punya jiwa ingin mengajak teman kepada kebaikan. Ini jiwa yang bagus loh. Jarang orang punya jiwa seperti itu. Ya, ketika kita punya teman kok masih belum hijrah, belum taubat, gimana caranya supaya teman saya ini supaya taubat? Ini subhanallah luar biasa ini. Itu harus ada pada diri kita. Ya. Terus gimana dong? Nah, kalau mau berdakwah, berarti yang pertama harus menuntut ilmu. Kita harus menuntut ilmunya dulu. Yang kedua,
Tadi kamu bilang mau kuliah di kedokteran ya. Nah, seorang dokter ketika mengobati pasien itu apa yang harus dilakukan? Dia harus tahu ini penyebab penyakitnya apa nih. Misalnya dia batuk-batuk, harus dilihat, jangan langsung kasih aja obat batuk. Ya, kalau sembuh-sembuh kalau begitu. Dilihat kenapa dia batuk. Oh, rupanya gara-gara flu. Oh, rupanya gara-gara ini. Diobati itu sebabnya. Kalau sebabnya udah selesai, batuknya hilang dengan sendirinya kan gitu. Demikian pula ketika kita berdakwah, ini teman kita kita ingin ajak dia, kita harus tahu pertama karakter orang ini gimana nih. Seorang dai itu harus betul-betul paham psikologi orang yang hendak didakwahi. Makanya kan Nabi SAW mengatakan kepada Muadz bin Jabal apa? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Artinya Nabi ingin memberitahu dulu, audien yang kamu hadapi ini ahli kitab, gak sembarangan. Berarti kamu harus tahu dulu bagaimana karakter teman kamu itu. Dari mana kamu bisa masuki? Ya, bagaimana cara mendakwahinya? Apa langkah yang paling tepat untuk mendakwahi dia? Harus diadakan riset dulu. Jadi riset itu bukan cuma biologi, kimia, fisika. Ini juga penting. Jadi ini namanya fikih dakwah. Kita harus adakan riset dulu. Kita ingin tahu dulu ini orang yang saya hadapi ini orangnya bagaimana, apa yang paling tepat, bagaimana caranya, gini. Setelah kita bikin riset, oh kayaknya dia yang paling bagus untuk dikasih ini. Nah, wah gak berhasil. Itu namanya hidayah belum dah. Karena kan yang memiliki hidayah siapa? Allah dong. Kita hanya sebatas untuk apa? Tapi kita pun nggak boleh putus asa. Ada orang terkadang sudah mendakwahi berkali-kali. Capek Ustaz, saya udah mendakwahin dia. Emang kamu udah berapa kali ngedakwahin? 5 kali sih. Baru 5 kali udah capek. Nabimu 950 tahun. Gak capek-capeknya. Berarti seorang dai itu harus punya jiwa apa? Sabar. Seorang dai itu harus punya jiwa tidak mudah putus asa. Seorang dai itu harus punya jiwa apa? Harapannya besar. Sekarang saya belum diterima. Mudah-mudahan yang ke-50 kali diterima. Harus begitu seorang dai. Sebab kalau kita punya jiwa belum apa-apa udah putus asa, itu nggak pantas jadi dai, bener. Apalagi kalau kita berdakwah tujuannya hasil. Salah. Hasil itu bukan urusan kita. Yang terpenting kita sudah menyampaikan. Yang penting kita sudah berusaha sekuat tenaga. Adapun hasil diserahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu bro. Itu ya. Jadi saat mengenai yang tadi udah tobat maksiat. Itu biar istiqomah tuh gimana Ustaz? Itu istilahnya tobat kumat. Tobat ya. Nah ini juga kita harus pelajari kenapa dia kok bisa begitu. Dia ada jiwa ingin taubat, bagus jiwanya ini taubat, tapi kok jatuh lagi. Karena jawabannya bisa jadi karena lingkungan dan teman-teman. Kita harus kasih solusi ke dia. Kamu pengen taubat bro? Iya gue pengen taubat nih. Gimana ya caranya? Susah banget. Emang lo maksiatnya apa sih yang kamu lakukan? Apa sih sebabnya kamu berbuat maksiat terus itu? Apa penyebabnya? Gue keenak teman-teman gue kan rata-rata tidak begitu. Itu dia sebabnya. Berarti kita harus kasih motivasi dia supaya dia kuat untuk meninggalkan apa? Teman-temannya.
Kita kasih motivasi. Ingat bro, teman-teman itu jangan sampai membuat kamu masuk neraka loh. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, bentuk api neraka itu menyesal gara-gara temannya bro. Allah mengatakan begini, ya, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Berkata penduduk api neraka itu, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan kepadaku. Tuh, ingat. Untuk ingatkan orang kayak gitu. Kuatkan hatinya. Ya. Orang seperti ini jangan antum tinggalkan. Orang seperti ini jangan apalagi yang kita kita kasari, enggak. Justru orang seperti ini orang yang sangat butuh kepada apa? Penguatan hati, kuatkan lagi. Jangan malah kita, kamu kok taubat, maksiat lagi. Terima lu taubat lu. Nah, kan kalau begitu udah putus asa dia. Kalau putus asa bilang, wah, terima ya, baiklah sekalian aja maksiat. Nah, kan akhirnya membuat dia putus asa. Nah, boleh seperti itu. Maka dari itulah, ya, kita kalau ingin mendakwahi orang itu harus punya paham fikih dakwahnya. Bagaimana trik mendakwahi orang, harus tahu, tidak sembarangan. Ya. Jadi intinya kita juga harus mengetahui karakter, Ustaz ya. Betul. Serta riset ya. Saya teringat juga dari dunia penjualan begitu, Ustaz. Harus tahu karakter konsumen dan kita riset kira-kira apa kebutuhannya. Jadi ternyata dakwah juga ada fikihnya, Ustaz ya. Iya. Jadi bisa jadi nih buat Lazna dakwah atau Rasyad nanti mengadakan training bagaimana mengetahui karakter manusia gitu, Ustaz ya. Betul. Nanti saya ngisi, Ustaz. Oke, baik. Saya yakin dan percaya masih banyak pertanyaan, tapi mau nggak mau suka nggak suka kita istirahat dulu. Ya, kita akan persiapan sholat isya. Setelah sholat isya kita lanjutkan. Siapkan ribuan pertanyaan, ya, biar Ustadz jadi obat nggak mau lagi dengan pertanyaan ya, kak ya, Ustadz ya, canda ya. Jadi artinya siapkan pertanyaan setelah isya. Bagi yang dua orang tadi juga mohon cek pending dulu. Nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali. Sudah lapar dengan pertanyaan maksudnya ya. Ya, nah ya alhamdulillah juga puji syukur kita hari ini hujan. Jadi acara bisa kita buat lebih lama lagi. Nah, kita lanjut. Namun sebelum saya lanjut tadi ya saya mendapatkan informasi dari panitia. Yang pertama saya ingatkan kembali pada para ibu-ibu yang membawa anak mohon dikondisikan khususnya sampahnya ya, kebersihan tolong kita jaga bersama. Kemudian yang kedua, ya ternyata ada sebuah saya katakan ya hadiah ya bagi yang mau bertanya, apalagi pertanyaan sangat menarik ya. Jadi langsung saja tadi yang baru bertanya tadi kita panggil ke depan, boleh. Yang bertanya tadi yang usia 15 tahun tadi, bro, ngomong gaya bro, biasa panggil lay gitu ya. Ini bang, tanya saya dia bang. Ya, ini baju kaos ya, Hijrah Go, Masya Allah. Ya, selamat ya. Yuk. Oke, baik, tadi ada pertanyaan Pak. Buat yang ibu-ibunya, ya sebentar lagi kita akan berikan sesi pertanyaan juga buat ibu-ibunya, jadi harap bersabar. Ya, tadi pertanyaan kedua tadi ada tadi. Nah, ya sebentar, saya ingatkan kalau bisa satu orang satu pertanyaan Ustaz ya. Jadi biar semua orang bisa bertanya Ustaz. Jadi bayangkan ada ribuan orang di sini, satu orang satu pertanyaan Ustaz. Lengur itu ya Ustaz ya. Oke, baik, silakan. Mikrofonnya. Panitia ada mikrofon. Apa ini saja? Tolong Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, nama saya Ahmad Sulu Kurniawan. Saya Ahmad Sulu Kurniawan. Sulu SULU. Nah, saya ingin bertanya. Tadi Ustaz berkata bahwasannya para ulama sepakat bahwa kita tidak boleh tinggal di negeri kafir karena itu dapat membahayakan agama kita. Jadi begini masalahnya Ustaz. Saya punya harapan jadi semacam cita-cita dengan berusaha. Saya ingin
melanjutkan pendidikan saya ataupun S2 saya di luar negeri, terutama di beberapa negara Eropa. Karena memang untuk pendidikan saya sendiri sekarang ini saya sedang studi di Unimed jurusan biologi. Nah, jadi saya punya harapan agar bisa melanjutkan pendidikan saya di beberapa negara di Eropa. Kalau bisa saya dapat beasiswa seperti itu. Saya menjadi beasiswa untuk bisa lanjut kuliah di seperti negara Prancis ataupun di Jerman ataupun di Swedia. Nah, kita katakan bahwa negara itu adalah contoh dari negara kafir, kita katakan seperti itu. Nah, jadi kalau masalahnya seperti ini, apakah saya harus mengubur mimpi saya ataupun harapan saya untuk melanjutkan pendidikan di sana atau bagaimana? Yang mohon motivasinya Ustaz, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya langsung saja Ustaz. Jadi Ahmad Sulu ini nanya dia pengen impian luar negeri, ya Eropa gitu. Cita-citanya tinggi sekali. Memang seorang mukmin itu harus punya cita-cita tinggi ya. Tapi cita-cita itu harus dibatasi oleh syariat. Nah, memang tidak boleh kemudian tinggal di negeri kafir. Tapi ada tapinya loh. Para ulama mengecualikan, kecuali kalau perginya kita ke sana atau tinggalnya kita ke sana ada maslahat yang lebih besar atau adanya kebutuhan rumah hajat. Kebutuhan seperti apa? Pertama, untuk mengambil ilmu-ilmu dunia yang memang itu tidak ada di negeri-negeri Islam, ya. Atau ada di negeri Islam tapi kualitasnya payah. Adanya di negeri-negeri kafir sana, di Eropa atau di Amerika. Sementara ilmu ini manfaat sekali untuk kaum muslimin. Maka kata para ulama seperti ini boleh, silahkan. Kalau memang niatnya linafil muslimin, untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Berarti niatnya nih dibenerin. Dan itu pun kata Syekh Shalih Utsaimin, mereka yang ingin pergi sekolah ke sana, hendaknya yang pertama dia membekali ilmu agama. Yang kedua, membekali keimanan dia. Karena kan di sana itu, yang punya fitnah luar biasa. Ya, namanya di sana pergaulan bebas. Yang namanya di sana berbagai macam maksiat ada. Bahkan saya punya teman yang dia itu lulusan di mana, Amsterdam. Dia cerita sampai di sana itu, di Amsterdam itu yang namanya pelacur itu ada sebuah toko pelacur namanya, dipajang. Nah, kalau iman kita nggak kuat, mungkin gimana gitu kan? Nah, dari itu kita kalau mau sekolah di sana silakan, tapi harus kita melihat, ya, yang terpenting adalah keselamatan agama kita terjamin nggak di sana? Oh, di sana alhamdulillah banyak kok kaum muslimin, markas-markas Islam. Saya bisa bergabung di sana. Alhamdulillah kalau bisa seperti itu. Nah, dari itu ya akhi, ya saudaraku, silahkan kamu punya cita-cita yang sangat tinggi, menuntut ilmu dunia. Tapi agar kamu bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah, niatkan bahwa ilmu ini untuk kepentingan kaum muslimin. Jangan cuma niatnya cari fulus. Jangan cuma niatnya hanya karena ingin dapat duit atau dapat pekerjaan yang layak dan yang lainnya. Artinya tidak memberikan pahala. Ya, paham? Mas Ahmad, saya tahu Bang, harus ini Bang ya? Bang itu ya? Bang. Iya. Jadi gitu Ustaz ya. Jadi kembali pada niatnya Ustaz ya, untuk agama kita atau untuk dunia saja Ustaz ya. Betul. Baik ya. Jadi saya punya pengalaman juga seorang sahabat saya dahulu ketika SMP, ketika saya waktu SMP bersama beliau, dia cita-citanya ingin ke Jepang Ustaz. Ke Jepang. Teman-teman pernah ke Jepang? Jepang Limun sering ya. Simpang Limun ya. Jadi dia berangkat ke Jepang, SMP juga begitu karena dia punya keturunan Jepang. Nah, sampai kuliah ambil jurusan Jepang. Rupanya dapat kabar dari beberapa ya tergantung ya siapa yang ke Jepang gitu ya. Tapi dapat kabar dari beberapa orang-orang sudah pernah ke sana, katanya wah maksiat luar biasa kan.
Nah, saya juga nggak tahu ya apakah benar, mungkin tergantung orangnya ketika dia masuk ke situ melihat maksiat atau yang bagus gitu Bahkan kan. ada Nah, di sebelum ke Jepang Ahwat jilbab rapi, dia kekeh pengen ke Jepang dan nasihatin nggak boleh kalau perempuan sama mahram, tetap kekeh pengen ke Jepang. Udah pergilah ke Jepang. Itu jilbabnya tambah naik, lepas. Sekarang nggak pernah nggak pakai jilbab lagi, gaul. Akhirnya apa coba? Agamanya tergadai kan? Iya. Emang kalau Jepang kalau yang namanya maksiat memang betul, iya, betul ya. luar biasa. Ya, saya sering diminta untuk pergi ke sana, tapi selalu saya menolak karena saya takut terfitnah. Ya, saya tanya ke ikhwannya, Mas, kalau di sana gimana perempuan-perempuannya? Wah, Ustaz, di sini bukan kita yang ngeliatin paha, Ustaz, tapi paha yang ngeliatin kita. Kata saya nggak jadi dia berangkat. iya. Jadi akhirnya teman kembali ya, akhirnya teman saya nggak jadi punya niat ingin melanjutkan karir ke Jepang. Dan alhamdulillah ya Allah beri rezeki lain jadi pengusaha sekarang. Jadi pengusaha, ya, pengusaha bandrek salah satunya ya, akhirnya. Ya. Jadi artinya Allah beri rezeki lain ya Ustaz ya, kalau emang dia niat. Tapi yang tergantung pada kita, apakah kita kuat dan siap menahan itu semua atau gimana, Allah maha. Pengusaha pabrik gitu. Kalau rezeki miliaran. Oh iya, makanya pengusaha ya. Jadi apapun kita, penting kita jadi pengusaha insyaallah ya. Baik. Pertanyaan terakhir tadi ada satu pertanyaan untuk sesi pertama. Ya Bang, silakan ya, nggak apa-apa Bang. Yang kedua enaknya ya. Mana? Oh ya, Mak. Aduh. Orang tua dulu kan. Silakan Bapak nih. Bapak, umur berapa Pak? 67. Masya Allah. Ini sebagai panutan buat kita. Sudah tua, semangat untuk ilmu. Assalamualaikum. Namanya siapa Bapak? Namanya siapa? Pak Pane. Pak Pane. Pak Pane. Pane kan ini Pak apa? Marga ya. Namanya siapa? Bang Soal. Agak tinggi mikrofonnya Pak. Iya. Bangun. Iya lah. Bang Sopan. Mantap Bapak ini ya. Bang Sopan. Dia pasangan Bang Sopan. Mana yang lebih utama? Jihad atau hijrah? Oh iya. Baik, Bang Sopan sudah. Terima kasih Bang Sopan. Ya selanjutnya silakan lanjut Ustaz. Saudara, namanya jihad itu jangan dipahami dengan makna yang sempit. Kadang kita memahami yang namanya jihad itu hanya sebatas perang, dan perang. Ayo kita jihad. Mau jihad mana? Ke Afghanistan. Ya. Jihad itu kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar ada empat tingkatan. Al-Hafidh menyebutkan itu di dalam kitab Fathul Bari ketika bersyarah kitab jihad Sahih Bukhari. Beliau mengatakan al-jihad wa badlul juhdi li muqatalatil adu. Jihad itu artinya mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk memerangi musuh. Musuhnya berupa apa? Yang pertama, jiwa dan hawa nafsu kita. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga, orang-orang pelaku dosa besar. Yang keempat, orang-orang kafirin. Nah ini semua jihad. Jihad melawan nafsu, jihad. Nabi mengatakan dalam hadis yang datang dari Ibnu Majah dari hadis Abu Dzar, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah.
Orang yang berjihad itu adalah orang yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mujahid jihad. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Al jihadu bil hujjati wal burhan qaddamul jihad bis sayfi was sinan. Berjihad dengan ilmu dan keterangan lebih didahulukan daripada berjihad dengan pedang dan panah. Makanya kan Pak, di kota Makkah Nabi belum disyariatkan jihad dengan senjata, tapi jihadnya dengan apa? Ilmu. Bahkan Allah menamai itu jihad yang besar. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu. Jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah menamai jihad dengan Al-Quran yaitu dakwah, taklim, itu sebagai jihad yang apa? Yang besar. Ya. Berarti yang namanya jihad itu tidak terbatas pada perang saja Pak, ya. Salah besar kalau jihad itu hanya sebatas perang. Dan itu pun juga dalam masalah jihad perang pun juga ada batasan-batasannya, ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Ya. Nah, sekarang ditanya, mana yang lebih utama, jihad atau hijrah? Saya mau tanya sama Bang Sopan nih. Yang dimaksud oleh Bang Sopan jihad yang mana dulu nih? Kalau jihad melawan diri sendiri, maka hijrah termasuk jihad melawan diri sendiri untuk memperbaiki diri. Kalau jihad melawan syaitan, maka hijrah pun termasuk jihad melawan syaitan karena berusaha untuk meninggalkan tempat-tempat yang membuat kita jatuh kepada maksiat. Kalau jihad melawan orang-orang pelaku maksiat, caranya bagaimana? Mendakwahi mereka. Berarti ini adalah orang-orang yang punya ilmu. Kalau jihad melawan orang kafir dengan cara apa? Ya, peperangan, maka ini ada batasan-batasan yang ketat, syarat-syaratnya. Di antaranya adanya daulah Islam. Di antaranya juga para ulama menyebutkan tentang syarat-syarat jihad. Demikian pula macam-macam jihad. Tentunya bukan di sini pembahasannya. Jadi Bang Sopan yang antum tanya ini jihad yang mana Bang Sopan? Keseluruhan. Kalau keseluruhan sudah kita sebutin tadi ya. Berarti hijrah itu termasuk apa? Memang kalau mau pindah ke tempat selain ke tempat yang jauh gitu ya, nggak butuh kepada perjuangan. Para sahabat berhijrah ke kota dari Mekah ke Madinah, mereka tinggalkan harta mereka tinggalkan saudara-saudara mereka. Berarti membutuhkan apa coba? Perjuangan melawan apa? Hawa nafsu yang luar biasa. Perjuangan melawan diri sendiri, melawan syahwat. Berarti itu di situ ada padanya makna jihad juga. Nah ini ya, paham Pak Bapak? Baik. Jadi intinya tidak terpisahkan antara jihad dengan hijrah ya Ustaz ya? Iya, hijrah itu termasuk bagian dari jihad melawan hawa nafsu dan syahwat. Baik, saya masuk ke sesi kedua. Ini pertanyaan buat ibu-ibunya dulu ya. Sabar Pak. Kita kasih kesempatan buat ibu-ibunya. Tapi sebelum tadi yang bertanya tadi bisa kita kasih hadiah kaos eksklusif gitu ya. Langsung aja saya titip. Mana dia orangnya? Hilang? Enggak, yang tadi yang satu dulu. Udah ya? Oh. Apa nih mau Pak? Atau buat saya coba? Bagus ya nanti. Insyaallah. Iya. Terima kasih bagi yang bertanya. Masih banyak lagi panitia? Oh ya, masih banyak ya. Baik, oke. Aneh nggak dapat. Saya pun nggak dapat. Oke, baik, kepada para umatnya, pada ibu-ibunya, saya berikan dua pertanyaan dulu ya, dua orang dulu. Panitia, mikrofonnya.
Biasanya ibu-ibunya ini nanya banyak deh. Jadi kalau bisa satu orang, kalau bisa satu pertanyaan saja tapi lebih menusuk. Ada? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mau saya tanyakan, saya lagi dalam proses berhijrah nih Ustaz. Proses apa? Hijrah. Boleh tahu namanya? Alhamdulillah udah 3 bulan Ustaz. Masya Allah. Hijrah kemana? Hijrah memperbaiki sholat, Allah. membaca Quran, Allah. dan satu hal lagi nih Ustaz, mau berhijrah dari riba Ustaz. Yang mau saya tanyakan, apakah terganggu amalan yang kita lagi jalanin ini Ustaz, sementara riba itu masih terkait di kitanya? Terkait maksudnya gimana Maksudnya ya? masih ada gitu Ustaz. Cicilan mungkin ya? Misalnya ambilan kredit kulkas lah Ustaz. Kulkas. Bukan. Ya, Ustaz kan misalnya itu 3 bulan lagi baru selesai Ustaz. Tapi kan itu masih dibilang itu riba kita ini. Jadi gimana itu Ustaz? Amalan yang kita jalanin sekarang ini terganggu atau enggak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, mau tanya. Dulu waktu kredit itu udah tahu belum? Belum Ustaz. Oh, alhamdulillah belum. Sebetulnya tahu sih Ustaz. Gimana sih? Tapi belum. Sebetulnya tahu. Ini loh Ustaz. Kemarin itu kan belum dapat hidayah gitu Ustaz. Jadi yang hal-hal kayak gitu masih dianggap nggak seberapa penting. Jadi sekarang ini coba untuk memperbaiki semuanya gitu Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ya saudari, kalau bro kan laki-laki ya. Ya bro. Kalau perempuan Basis. beri ya. Bukan Beri. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan terus untuk memperbaiki hijrahnya. Amin. Ya memang kalau butuh hijrah secara total terkadang susah. Memang segala sesuatu harus ada tahapan-tahapannya. Allah mengharapkan Arab nggak sekaligus, sedikit Allah sinyalnya terputus-putus. Allah mensyariatkan syariat pun sedikit demi sedikit, maka berusaha semaksimal mungkin memperbaiki yang paling urgent terlebih dahulu. Akidahnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki. Nah sekarang masalahnya, saya masih kredit nih, sisa 3 bulan lagi. Kira-kira keganggu nggak tuh ibadah yang lain? Bagaimana solusinya? Sekarang kalau mau dijual tetap aja jatuhnya ke riba. Berarti solusinya cuma satu, selesaikan secepatnya. Selesaikan itu ya, yang sisa 3 bulan lagi. Kalau bisa jadi 1 bulan langsung dibayar, selesai. Alhamdulillah. Mengganggu dengan ibadah yang lain? Insya Allah enggak. Apalagi kita sudah tahu, ya. Kemudian kita berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kewajiban kita adalah segera dan secepat mungkin untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang berhubungan dengan riba tersebut. Karena Nabi mengatakan apa? 1 dirham riba itu sama dengan 36 kali berzina. Berarti riba itu nggak bisa dianggap remeh, berat. Karena itu, ya semoga Allah memberikan kepada kita semuanya juga ya untuk memperbaiki hijrah kita. Kita semua harus berusaha untuk memperbaiki diri. Ya,
Jangan mengklaim saya sudah hebat sempurna. Enggak. Masih banyak hal-hal yang terkadang kita masih jatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Segera kita untuk bangkit dan meninggalkannya. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya ya, Ustaz. Nah, jadi itu ya Bu ya, artinya tetap diselesaikan ya Ustaz ya. Iya. Kalau ada solusi lain. Jadi kalau saya pernah mendapatkan sebuah analogi dari forum pengusaha anti riba. Jadi ibarat seekor kambing masuk ke dalam rumah itu bau dan dia buang kotoran. Nah, jadi kalau kita terus membuang kotorannya, sementara kambing yang tadi dibawa keluar, itu tetap aja bau. Jadi solusinya benar-benar kita keluarkan kambingnya, pelan-pelan terbersihkan kotorannya gitu Ustaz ya. Insyaallah. Baik, penanya kedua. Enggak, masih sabar dulu ya. Seperti abang menggebu-gebu ini mau nanya atau minta kaos ini? Sabar Bang ya. Nah, kita tanya pada ibu-ibunya dulu ya. Penanya kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara agar hati kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah? Bisa merasakan apa? Kenikmatan ibadah. Bagaimana cara agar hati kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah? Iya. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Pertanyaan bagus banget ya. Soalnya setiap kita harus introspeksi diri. Selama ini kita ngerasain nikmat masih sholat. Tandanya orang yang gak ngerasain nikmat tuh sholatnya pengen cepet-cepet selesai. Udah tinggal nikmat. Kita ngerasain nikmat nggak sih kalau zikir? Iya. Kita ngerasain nikmat nggak sih ketika baca Quran? Nah itu. Ya. Sekarang gimana caranya Ustaz? Supaya saya bisa merasakan nikmat dalam ibadah. Ada hadis dari Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda begini. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan apa yang dimaksud manisnya iman? Yaitu ladzatu ta'ah, kelezatan taat. Ya. Apa 3 perkara itu? Yang pertama Allah dan Rasul yang lebih kita cintai dari segala-galanya. Yang kedua apa? Kita mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga apa? Kita tidak mau kembali kepada kekufuran dan kekafiran sebagaimana kita tidak mau dilemparkan ke dalam api. Ini 3 perkara. Mencintai Allah segala-galanya, mencintai Rasul segala-galanya, melebihi cinta kita kepada orang tua, melebihi cinta kita kepada anak, istri dan lain-lain. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah apa? Setelah melakukan tiga perkara tadi, harus ada kemauan yang kuat. Untuk apa? Membiasakan amal tersebut. Kalau istilahnya orang Indonesia bisa karena biasa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak biasa. Orang kalau terbiasa baca Quran setiap hari 1 juz, kemudian hari itu ketinggalan bacaannya, kayak ada hilang. Oh, ya Allah, hari ini saya kok nggak baca Al-Quran. Perasaan itu kalau sudah muncul tuh berarti kita butuh. Ya. Ketika kita membiasakan baca Quran 1 hari 1 juz, biasakan. Walaupun memang pertama-tama nggak mau gitu ya, paksa terus. Ketika kita biasakan sholat tahajud, biasakan terus sholat tahajud, kita biasakan. Itu lama-lama jiwa kita malah senang. Makanya kata para ulama salaf terdahulu apa? Dahulu saya memaksa jiwa saya untuk menaati Allah dan kadang dia nangis nggak mau. Sekarang saya paksa dia menaati Allah dan kadang dia tertawa senang. Memang
berarti harus ada mujahadah, jihad melawan hawa nafsu, membiasakan kebaikan, ya harus. Nah caranya diantaranya bagaimana? Kita harus bisa merayu jiwa kita. Jadi kita ini jangan cuma merayu perempuan, mas. Ya. Karena kata para ulama, jiwa kita ini bagaikan wanita yang harus dirayu. Misalnya, kalau misalnya kita ya, untuk membiasakan ketaatan, coba kita berusaha untuk merayu jiwa kita. Hai jiwa, kalau saya baca Al-Quran ini satu hurufnya dapat 10, bayangkan bagaimana besarnya pahala di sisi Allah. Kasih iming-iming hati kita, jiwa kita. Ya. Kemudian yang kedua, jangan langsung sekaligus berat. Ya. Misalnya langsung 10 juz satu hari, wah besoknya kapok tuh. Ya. Enggak, dikit-dikit dulu lah. Yang penting biasa dulu. Misalnya sehari 2 lembar, tapi bisa apa? Continue, gak masalah. Continue terus, nanti tambah lagi 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, sampai 1 juz. Ya. Itu penting. Karena yang namanya jiwa kita ini, maaf ya, senangnya kepada syahwat, betul. Maka kalau kita tidak membiasakan dia di atas ketaatan, susah. Nah, jadi kalau kita ingin merasakan nikmat, berarti kita harus jadikan biasa. Hati kita terbiasa. Masya Allah. Kalau terbiasa itu masya Allah, nikmat rasanya. Ya, nah, Allah. Saya setuju sekali mendengar nasihatnya Ustaz ya. Setuju hati ini ya. Nah, baik. Ini panitia yang panitia mana tuh? Yang ibu-ibunya dikasih film mata juga enggak? Soalnya bajunya baju kaos Ivon ini. Butuh kulkas ya? Ya, itu bajunya ya, baju perlu juga panitia. Nah, soalnya bajunya baju Ivon kan nanti dipakai nggak cocok atau mau dijual lagi biar saya bantu jual ya, jual X. Baik, kita tadi yang gubu-gubu tadi ya, bentar bang, ada tadi ya. Yang bapak itu dulu ya, yang kacamata. Nah, oke, silakan mikrofonnya. Buat apa sabar lagi nanti ada pertanyaan selanjutnya. Mikrofon udah. Mic-nya Ahmad tolong dikasihin. Jangan dibawa pulang. Ini abang yang berkacamata ini. Silakan, Mas. Silakan. Namanya saya siapa? Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Namanya wabarakatuh. siapa? Nama saya Idris Soltrisa. Apa linggis? Idris. Maaf, ini adalah swasta. Idris apa? Idris Soltri. Nah, Ini Ustaz. Saya ini kan masih kayak lagi lah ya, masih muda lagi. masih muda. Semua muda. Emang umur berapa? Umurnya 25. 25. Wah, itu sih. Dari tadi semua ngaku muda gitu ya. Begitu Ustaz. Udah kawin belum? Alhamdulillah sudah. Udah, alhamdulillah. Begini Ustaz. Karena anak muda itu kan identik suka internetan ya. Internetan, suka main laptop. Apa anak muda idealnya apa? Identik dengan Mikrofonnya agak maju media tuh. sosial ya. Mikrofonnya tuh ya. Anak muda itu identik dengan media sosial ya, misalnya kalau saya lihatnya Nggak tua nggak muda sekarang media sosial sama. Ustaz juga ya. Semua kata masyarakat itu pada main. Ya silakan. Iya. alhamdulillah media sosial kita itu kan udah sekarang itu sudah diikuti dengan apa namanya info tentang pendidikan sunnah, terus juga ya beberapa masyayikh seperti saya Al-Fauzan sudah pakai Twitter gitu ya, jadi kita bisa langsung baca fatwa-fatwanya gitu. Dan alhamdulillah juga dengan itu juga anak muda itu kan lebih mudah. Anak muda ini kan sifatnya kalau kata orang kan lebih mudah menerima hal yang sifatnya kebenaran ya, karena dia lebih otak itu masih siap untuk menerima seperti itu. Nah alhamdulillah saya coba cara itu dan
berhasil gitu kan. Jadi saya lebih banyak tahu itu dari ternyata teknik ini ngomongnya begini, fatwa tentang itu begini. Nah setelah saya mengetahui hal-hal yang sifatnya kebenaran gitu Ustaz ya, hijrah kepada sunnah itu Ustaz, dapat tantangan gitu Ustaz dari orang tua. Orang tua yang memang kamu ini kok jadi begini sekarang gitu, dulu nggak begini, sekarang udah coba-coba pakai jenggot, udah coba-coba ngaji ke orang-orang yang nggak jelas itu gitu. Dulu pakai jenggot ya, pakai jenggot. Kita pun kita dengar nggak jelas juga sebenarnya. dulu kamu di sekolah itu begini, papa ajarin kamu ngaji begini supaya itu nggak jadi kayak gini-gini, ini kok jadi kayak gini gitu. Kamu ini udah salah pilih pengajian gitu. Jadi gitu itu Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana cara mendamaikan antara diri kita yang ingin hijrah kepada sunnah dengan ini berbakti kepada orang tua supaya orang tua itu nggak marah gitu kita ikut pengajian, pergi ke majelis ilmu. Itu gimana cara mendamaikan dua ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya problematika yang sifatnya umum. Ya, banyak permasalahan seperti ini ketika terbentur dengan orang tua yang tidak setuju kita ngaji sunnah. Kenapa? Karena orang tua sudah terbiasa di atas kebiasaan masyarakat, gitu kan. Nah, ketika melihat anaknya aneh, berjenggot, digunting, celananya, apa-apaan? Kamu ikut-ikutan Imam Samudra ya? Orang tua khawatir, jangan ikut-ikut sesat dan yang lainnya kan gitu. Ya, tentunya sebuah tantangan yang seorang pemuda itu biasanya senang tantangan. Makanya kan ada olahraga menantang gitu kan. Ya, ada yang sampai jatuh dari tempat tinggi menantang. Nah ini tantangan, berarti kita harus menghadapi tantangan ini. Gimana caranya? Saya harus menghadapi tantangan ini. Ya. Mungkin ada beberapa tips yang saya bisa kasih ya. Yang pertama, tetaplah berbakti kepada orang tua dalam perkara yang itu bukan maksiat. Tahu nggak kisahnya seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas? Itu ibunya yang minta supaya Sa'ad murtad dari Islam. Nggak mau Sa'ad. Ya. Sampai ibunya ngancam, kalau kamu nggak mau murtad, saya tidak akan makan, nggak mau minum. Saat tetap tidak mau murtad. Akhirnya benar ibunya nggak mau makan, nggak mau minum. Tapi saat nemenin ibunya terus. Sampai kata Saat, ibu, kalau engkau punya 100 nyawa, kemudian satu demi satu nyawamu hilang, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Masya Allah, lama-lama ibunya nggak sabar juga, akhirnya makan juga. Ya. Jadi, ya ketika menghadapi orang tua yang seperti ini, tetaplah tersenyum di hadapannya. Tetaplah memperlihatkan akhlakul karimah kepadanya, bakti kepada dia. Ya. Tetaplah kita bantu dia dan yang lainnya. Buktikan, bos, ini bukan pengajian sesat. Buktikan, saya setelah ngaji saya semakin bakti sama orang tua. Ya. Karena orang tua butuh pembuktian. Yang kedua, kita berusaha untuk memberikan pengertian dengan cara yang baik dan makbul kepada orang. Ya. Kita berikan pengertian yang kita tidak seakan-akan menggurui dia gitu. Kamu kok sekarang mau berjenggot ya? Ini mah saya pengen ikut Rasul. Saya dengar katanya Rasul berjenggot mah, jadi saya pengen ikut Rasul. Apa saya salah ikut Rasul? Ya, ajak dia berpikir. Ajak berpikir. Kalau antum sabar, insya Allah mereka akan lama-lama
Ya, antum pertama sabar, antum terus berusaha berbakti kepada orang tua, terus memperlihatkan akhlak yang baik kepada tetangga dan yang lainnya. Ya, insya Allah lama-lama orang akan duga-duga. Iya, insya Allah. Jadi kan usul kita para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana mereka menghadapi orang tua mereka yang begitu dahsyat. Makanya sampai Allah turunkan wa in jahadaka ala an tusyrika billahi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan Rabbmu, maka jangan kamu taati. Hati dalam masalah ketaatan kepada orang tua tidak secara mutlak, ada batasan-batasan. Kalau orang tua menyuruh, bakar jenggotmu. Aduh, jangan. Ini perintah Rasul, perintah Allah. Kalau orang tua menyuruh kita berbuat maksiat, jangan dengar. Tapi jelaskan bahwa itu berbuat perkara yang tidak benar. Ya, butuh kesabaran aja sih, insya Allah. Ya, tetap semangat, tetap berusaha untuk istiqomah, eksis dan tetap berbakti kepada Allah. Oke? Ya, itu ya Bang Idris ya. Saya punya pengalaman juga Bang Idris. Mama saya dulu. Oh jenggot panjang kali bi. Potong lah. Enggak lah saya mau bersihin ya. Oh kok tidak nanti aku potong nanti kan. Jadi tidur saya gini terus ada. Tapi sekarang alhamdulillah it's okay. Jadi kita memang kita berbuat baik, terus berbuat baik, insya Allah lama-lama orang tua juga paham ya. Walaupun ternyata tidak sepaham, tapi mereka lebih akhirnya paham. Mas sudah punya anak mas, beri cucu mas. Ya beri cucu mas, orang tua senang tuh ya. Apalagi cucu nanti gue jenggot juga. Baik. Ya tadi ada satu lagi yang mau ini di bapak dia. Oke, silakan. Jenggot langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Joko Satrio, umur Apa? Joko Satrio. Joko Satrio. Satrio. Oh, masya Allah. Ini saya tanyakan dengan Ibu Ustaz ya. Bisa dikatakan kalau dari bimbingan tadi itu korban riba, kalau saya ini bisa dibilang pelaku riba. Pelaku riba. Karena saya bekerja di salah satu instansi perbankan di Kota Medan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kita tahu riba itu kan salah satu dari 10 dosa besar. Dan mungkin kesulitan yang saya alami saat ini mungkin karena itu ada dosa besar yang saya lakukan saat ini. Namun saya ingin keluar, namun belum siap ini. Saya belum ada bisa apa-apa untuk melakukan hal itu. Jika saya keluar nanti bagaimana dengan keluarga saya, orang tua saya, dan adik saya? Kebetulan saya dari ruang guru keluarga saya. Apakah Jabatan Mas di bank sebagai apa sekarang? di bagian IT Ustaz? IT. Iya, bagian IT. Nah, apakah kita kerja dulu untuk beberapa tahun untuk mempersiapkan itu baru keluar, atau kita bismillah nih keluar aja? Itu satu. Kemudian yang bikin saya berat kali ini orang tua saya Ustaz. Saya udah pernah sampaikan, cuman mereka masih takut nanti kamu bagaimana. Nah, itu saya Ustaz mau pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebentar Ustaz. Mas Joko, ada kontrak kerja nggak? Alhamdulillah sudah karyawan tetap. Udah selesai ya. Iya. Biasanya kan kalau di bank itu ada yang dia ODP itu memang harus mengikuti kontrak kerjanya, dinas kerja setelah 5 tahun, kalau belum 5 tahun harus denda 100 juta. Ini berarti sudah jadi karyawan, jadi kalau keluar dengan bisa ya gitu ya Bang. Oke. Terima kasih. Harus di Jakarta banyak banget teman-teman yang memang problematikanya seperti itu. Ya. Ada kisah-kisah yang bagi saya ini mengagumkan sekali Pak. Ada seorang teman kita, dia bekerja di salah satu bank konvensional dan dia sudah general manager GM
Kemudian dia mulai ngaji, kenal sunnah, istrinya pun juga ikut ngaji, alhamdulillah. Tapi dia selalu terbentur kepada kajian masalah riba. Ya, tapi subhanallah istrinya ini mendukung. Akhirnya dia bismillah, dalam saya keluar aja. Keluar Pak tanpa pesanan. Bayangkan, padahal kan udah GM tahu sendiri fasilitasnya, gajinya dan yang lainnya. Keluar. Ya. Akhirnya dia coba cari-cari kerja sebagai kontraktor. Kebetulan dia ada sedikit keahlian di situ. Dia cerita ke saya, wah berat Ustaz. Dulu saya terbiasa enak, gajinya gede. Sekarang setelah keluar, pasti siap seperti ini. Saya sabar Pak. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah sabar. Sedikit tapi halal lebih baik daripada banyak tapi haram Pak. Yakin Allah yang memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki bukan perusahaan. Yang memberikan rezeki bukan bos, tapi siapa? Allah. Bismillah. Tawakal Allah. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit usahanya itu menanjak lah begitu. Alhamdulillah. Ada lagi seorang ibu telepon ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, perkenalkan saya tidak perlu menyebut namanya. Saya tinggal ini. Ada apa Bu? Boleh saya cerita tentang diri saya Ustaz? Silakan. Saya Ustaz tadinya kerja di Belanda di sebuah bank konvensional dan saya waktu itu sebagai direktur di bank tersebut. Kemudian saya minta dipindahkan ke Indonesia. Ternyata di Indonesia saya diangkat jadi presiden direktur. Tahu sendiri, direktur. Ini banget kan? Jabatan saya paling tinggi Ustaz. Satu hari saya duduk di majelis taklim. Kemudian saya dengar kajian tentang riba. Tadinya saya berpikir, ini orang ngapain sih ngomong riba apa? Esokan harinya saya duduk lagi di majelis taklim, pembahasan tentang riba lagi. Tapi kali ini ada sesuatu yang beda katanya. Hati saya langsung luluh ketika mendengarkan firman Allah, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak melakukan itu, jika kamu tidak meninggalkan riba, umumkan perang melawan Allah dan Rasul. Itu hati saya langsung down. Bagaimana saya mau perang sama Allah dan Rasulnya? Saya tidak sanggup. Maka hari itu juga saya langsung mundurkan diri. Sementara saya di keluarga tulang punggung, suami gak punya kerja, anak-anak semua yang biaya, bahkan orang tua pun juga saya biaya. Saya tinggalkan itu. Akhirnya suami saya marah ke saya dicerai, anak-anak saya meninggalkan saya semua. Subhanallah. Ya. Kampung saya sama si ibu ini. Terus ibu sekarang gimana? Saya hidup sendiri sekarang. Ya. Masya Allah. Terus ibu dari mana dapat duit sekarang? Ya, alhamdulillah sih saya punya kenalan di dulu saya waktu kerja di mana? Di Amsterdam, di Amerika. Mereka mau bantu saya bisa jualkan ya beberapa produk mereka lah. Gak banyak sih, alhamdulillah, yang penting halal. Bayangkan Bapak, makanya saya tanya, Bapak sebagai apa di bank?
ini presiden direktur, ya ini manajer, general manager. Ternyata mereka lebih, masya Allah. Saya bilang ke mereka, kalian lebih baik dari saya. Kalau saya seperti kalian, saya belum tentu seperti kalian. Allah. Ya. Banyak teman-teman saya juga, dia pegawai bank dan yang lainnya, masya Allah. Keluar. Tapi itulah, di saat dia keluar dihadapkan pada permasalahan yang berat, dia harus bayar hutang ratusan juta. Saya tahu, saya sudah keluar bank Ustaz. Sudah, tapi bank mengejar-ngejar saya sekarang. Memang, kenapa dikejar? Saya harus tinggalkan hutang 500 juta. Karena cicilan belum selesai. Oh, saya bingung. Gimana? Ya, untuk membantu saudara kita ini. Akhirnya saya hubungi seorang pengusaha besar di Jakarta yang udah ngaji. Pak, teman kita ini kasihan, Pak. Dia punya hutang. Siapa? Udah, saya kasih pinjam dia 500 juta. Tapi ada jaminannya nggak? Kebetulan Ikhwan punya ruko, ya, pokoknya saya jaminkan ya Pak. Yang penting saya bisa keluar dulu dari apa? Bank. Udah, saya bantu 500 juta. Iya. Cuma dia bingung, masih bingung sekarang. Nah, untuk membayar utang ke si bapaknya, rukonya nggak laku gitu kan. Saya bilang, insya Allah mudahkan, sabar aja. Kalau tujuan kita memang benar-benar untuk bertakwa kepada Allah, Allah gak bakal menyia-nyiakan kita kok. Allah mendengar, Allah melihat, Allah memberi rezeki. Janji Allah benar kan? Allah mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu Allah ngomong dalam Al-Quran, bukan omong kosong. Pasti Allah bantu, pasti. Tinggal keyakinan kita saja kepada Allah yang harus dikuatkan. Banyak tawakal aja deh Pak. Bismillah, tawakal Allah. Mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan oleh Allah dan kemudahan, serta dibukakan pintu-pintu rezeki yang lebih besar dari itu. Iya. Ada teman saya juga, dia keluar dari bank sama, tapi dia apa coba? Kursus menjahit. Dia kursus menjahit. Yang penting saya punya skill. Setelah selesai dia menyelesaikan jahit-jahitnya itu, bukalah dia konveksi, menjahit. Dia coba bikin desain sendiri, kemudian dia jual ke orang. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang udah bisa bangun rumah sendiri, udah punya mobil dan yang lainnya. Asal ada kemauan. Cuma masalahnya kan yang membuat kita takut itu apa coba? Gambaran yang menyeramkan. Kalau saya keluar, nanti saya dapat rezeki dari mana? Sebetulnya ini dari syaitan sebetulnya. Allah mengatakan innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya. Itulah syaitan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Tapi kalau kita berpikir, insya Allah rezeki Allah banyak. Kemudian kita berputar otak kita, saya akan usaha. Dan ingat, usaha tidak hanya di perusahaan. Bekerja tidak harus di pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Ya kan? Iya. Insya Allah, gak apa-apa lah. Saya buka ya warung nasi uduk. Gak masalah, cuma masalahnya kan egonya itu loh Mas. Iya. Saya punya teman juga Pak. Dia tinggalkan perusahaannya. Dia usaha apa coba? Bubur ayam. Dia tinggalkan bubur ayam. Dia dagang setiap harinya buat dorong-dorong bubur ayam. Setelah 15 tahun gak ketemu sama saya, pas saya ke Malang ketemu sama dia.
Dia cerita ke saya, Ustaz, 15 tahun saya jatuh bangun, sampai saya harus jual rumah, bahkan sampai istri saya pun meninggal dunia. Terus gimana Pak? Alhamdulillah, setiap kegagalan saya selalu mempelajari kenapa saya gagal. Setiap gagal saya pelajari lagi. Ya. Sekarang gimana Pak? Alhamdulillah, jualan bubur saya omsetnya per tahun 1,2 M. Bubur ayam. Ya. Masya Allah, setelah 15 tahun memang perjalanan panjang ya. Tapi setelah itu Allah berikan kepada apa? Kepada dia kenikmatan. Alhamdulillah. Ya. Memang inilah kita berarti harus menguatkan dulu keimanan kita, ketakwaan kita ini. Kuatkan, yakin deh Allah yang memberikan, sabar aja. Bismillah. Ya Mas ya? Siapa namanya Mas Joko? Joko Satrio. Mas Joko Satrio. Silakan yang lain atau Iya. Baik. Kita buka sesi kedua. Sesi ketiga, maaf ya. Aduh, bingung saya ini. Yang wajah-wajah lugu-lugu dulu ya. Pak, yang baju hijau. Iya. Oh, tadi ya, kasih hadiah tadi ya. Kaos. Panitia mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nama saya Agi Putra Purbasa. Apa? Agi Putra Purbasa. Agi Putra Purba. Bapak Antum Purba. Iya Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi Ustaz, kan tadi dalam tema yang Ustaz sebutkan tadi pertama, salah satu bentuk hijrah itu kan meninggalkan tempat keburukan Ustaz. Iya. Jadi saya ini seorang mahasiswa Ustaz. Mahasiswa. Iya Ustaz. Jadi di Medan ini kan Mahasiswa di mana? di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ustaz, UNSU. Jadi Ustaz, saya ini kan di Medan ini tinggal itu kontrak rumah Ustaz sama beberapa teman Ustaz. Apa? Kontrak rumah Ustaz. Kontrak. Iya. Jadi Ustaz, di dalam kontrak itu pergaulan gitu Ustaz. Nah, semua teman yang paham agama gitu Ustaz. Iya. Di situ masih teman ada yang mau meninggalkan sholat, nonton Ustaz ya. Terus masih suka mendengarkan musik dan lain sebagainya Ustaz. Iya. Pada awalnya saya bersikukuh tetap aja gitu Ustaz. Karena dengan saya menunjukkan sedikit kebenaran, mereka mulai lagi gitu Ustaz peduli agama. Tapi lama-kelamaan kok lama-lama saya yang terbawa dari musiknya gitu Ustaz. Jadi suka musik juga, ikut gitu Ustaz. Sementara saya juga ikut halakat habis Quran Ustaz. Jadi hafalan jadi rusak segala macam gitu Ustaz. Jadi yang saya ingin tanyakan Ustaz, Sekarang masih di kos itu. iya Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan, standar kita untuk berhijrah itu apakah, karena saya juga pernah mendengar hadis Rasulullah untuk berbaur kepada manusia Ustaz, gitu kan, untuk menunjukkan kebenaran kepada manusia. Iya. Apakah yang harus saya lakukan tetap di situ aja untuk menunjukkan kebenaran, ataukah pergi ke hijrah Ustaz? Makasih. Iya. Assalamualaikum. Pertanyaan bagus banget. Emang sih kita harus gaul. Ya memang Nabi menganjurkan kita bergaul. Kata Rasulullah, alladzi yukhaliqun nas wa yasbir ala adabum khairun min alladzi la yukhaliqun nas wa la yasbir ala adabum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Tapi pergaulan ada batasan-batasannya. Ya. Allah mengatakan, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila kamu melihat mereka itu memperolok ayat Allah, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara di pembicaraan yang lain. Masuk dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, semua perkara-perkara yang menyimpang dari agama. Kalau teman kita lagi pada main musik, kita berpaling, nggak boleh duduk di situ. Dengan alasan bergaul nggak bisa.
bergaul itu kalau mereka tidak main musik. Bergaul itu ketika mereka nggak ngerumpi dan ghibah. Bergaul itu ketika kita tidak terseret dalam maksiat. Adapun kita malah kita terseret kepada maksiat, itu namanya menjerumuskan diri kepada jurang kemaksiatan. Nggak boleh. Nah, jadi di sini ya. Sekarang kamu sudah di situ dan bergaul dengan mereka. Kenyataannya, kok saya malah senang musik sekarang? Berarti kita bukan orang yang bisa dan mudah mempengaruhi orang lain. Makanya di sini ya, kalau ternyata kita sudah tahu, kok saya ingin memperlihatkan kebenaran, kok malah saya yang keseret? Apa yang salah ini? Nah, kan? Berarti ada yang salah itu. Ya. Apa karena saya ketika mereka berbuat maksiat, ketika mereka main musik, ketika mereka berbuat yang tidak sesuai syariat, saya tetap ikut nimbrung di situ? Oh, pantesan. Ya, sementara kalau mereka sedang berbuat maksiat, kita harus apa? Pergi atau kita memberikan nasihat, gitu kan? Ya. Nah ini, jadi keberadaan kamu di situ, kalau memang ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa, bahkan malah kamu malah terpengaruh, mendingan cari deh tempat kontrakan yang lain, yang isinya orang-orang soleh. Itu kan lebih menjaga agama daripada kita merasa pede, insya Allah bakalan. Karena siapa? Setan tuh lebih pintar dari kita. Ya. Nah, kalau begitu berarti sudah ada bukti bahwa kamu ternyata tidak berhasil. Nanti ada bukti bahwa kamu ternyata lemah. Nanti kalau begitu carilah kontrakan yang di situ bersama orang-orang soleh. Ya. Kalau ditanya kok kamu keluar sih? Ya, karena saya ingin menyelamatkan agama saya. Saya udah tahu kok musik itu haram dan yang lainnya, tapi kalian tetap saja main musik, saya jadinya susah buat menegakkan syariat. Kamu sok suci, alhamdulillah disebut suci daripada sok kotor. Ya kan? Nah itu ya. Paham? Ya. Nah gitu ya Bang ya. Oke baik. Sebentar Bapak ya, setelah ini nih Bapak nanti saya kasih Pak, tenang Pak. Oke, sebentar Pak ya, mohon maaf. Satu pertanyaan dari ibu-ibunya. Kita harus adil juga ya. Setelahnya jadi kita persilakan pada ibunya, kemudian nanti Bapak bersiap dengan segudang pertanyaannya Pak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang anak yang kurang bersabar dengan tentangan orang tuanya karena anak tersebut mengaji seperti itu? Karena ditentang mengaji Ustaz. Ditentang mengaji Ustaz, tidak sepaham dengan orang tua. Pertanyaannya mirip dengan yang itu Iya. dijawab tadi Bu. Apakah seorang anak ini boleh memutuskan untuk berhijrah karena tidak kurang sabar menghadapi orang tua yang seperti itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak harus keluar dari rumah orang tuanya, ataukah tetap tinggal bersama orang tuanya atau bagaimana? Pertama adalah usahakan jangan sampai keluar dari rumah orang tua, karena walaupun bagaimana kita wajib berbakti kepada mereka. Kecuali kalau memang sudah keadaannya gawat darurat. Ya, ada seorang akhwat Pak mengadu, Ustaz, saya sudah berusaha sabar Ustaz, tapi kerudung saya dibakar, baju-baju syar'i saya semua dibakar sama orang tua saya. Saya tidak boleh pakai baju syar'i. Setiap kali saya mau ngaji nggak boleh. Pokoknya saya betul-betul dibatasi, harus ikut dan yang lainnya dipaksa saya, nggak bisa. Apa saya berdosa kalau saya pergi dan saya tinggal saya di tempat yang lain?
Kata saya, kalau memang keadaannya gawat darurat seperti itu silahkan. Cuma masalahnya nanti orang tua lapor ke polisi nggak? Gimana kalau orang tua kamu lapor ke polisi anak saya itu gini, ya, dengan laporan penculikan lah dan yang lainnya kan darurat juga. Coba lihat, kalau memang ternyata kamu keluar dari rumahmu, kemudian tinggal di tempat yang lebih menjaga agamamu, silahkan saja kalau memang sudah keadaannya gawat darurat seperti itu. Ya, tapi jangan sampai kemudian malah menarik mudarat untuk orang lain. Nah itu, ya. Nah, sebetulnya upayakan kesabaran mungkin sebagaimana saat Nabi Waqqas, sabar terus, ya, di atas kebaikan, di atas sunnah dan yang lainnya. Insya Allah dengan kesabaran kita dan doa kita, ya, mudah-mudahan Allah memberikan membuka pintu hidayah kepada orang tua. Insya Allah. Ya, begitu ya Ibu ya. Nah, terakhir Bapak, mikrofonnya panitia boleh. Bapaknya juga tadi ibu-ibu ingin bertanya. Sepertinya ada masalah pribadi atau pengalaman gitu. Ya, Mas mungkin Bapak di belakang Mas ya. Nah, ya. Iya, boleh Mas ya. Lu bukan orang tua Mas ya. Oke. Ini ntar Pak, mikrofonnya Pak biar semua bisa dengar Pak. Mik. Halo, panitia silakan bantu. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Pak? Parulian Huta Barat. Siapa? Parulian Huta Barat. Parulian Huta Barat. Huta Barat. Silakan Bapak. Hubungan dengan riba, hubungan dengan bekerja di bank, Pak. Kalau kita membayangkan Pak Ustaz, kalau semua pegawai bank itu mengundurkan diri, itu udah perekonomiannya enggak ganjal juga Pak. Gimana? Mereka kerja di bank kan tak riba. Kemudian lagi Pak Ustaz, kalau lagi ini riba mungkin bisa solusinya kerja di bank syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, Muhammad Syariah. Nanti saya jalan keluar yang berat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Parulian. Kalau semua orang kerja di bank nanti gimana? Apa keluar dari bank? Gimana Pak dengan perusahaan rokok? Konglomerat paling kaya di Indonesia itu para pengusaha rokok Pak. Kalau semua keluar dari perusahaan rokok, memang harus keluar semuanya. Supaya apa? Supaya hilang kemudaratan tersebut. Supaya kemudian berpikir bagaimana caranya membuat bank yang sesuai dengan syariat. Harus jangan sampai kita membiarkan kemungkaran hanya dengan alasan nanti kalau keluar semuanya nanti gimana bank gak ada yang jalan. Justru kita katakan kalau bank konvensional gak ada yang jalan ya alhamdulillah banget. Terus apa ada salah? Nah disinilah kita harus berikan solusi untuk membuat bank yang syar'i. Nah bank-bank yang syar'i itu yang kita yang kita anjurkan mereka. Nah itu Pak ya. Jadi semuanya juga harus diberikan solusi yang paling tepat apa gitu kan? Iya. Karena kan di Indonesia terkadang kan banyak orang yang bukan hanya sebatas kerja di bank Pak, tapi juga di perusahaan rokok. Perusahaan rokok kan banyak banget dan karyawannya ribuan. Iya. Sementara rokok jelas haramnya juga. Bekerja di perusahaan rokok juga haram, tidak boleh. Ini tetap kita berusaha untuk menganjurkan mereka untuk supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan pekerjaan yang tidak halal. Dan yang kedua, bahwa kita berikan solusi yang terbaik. Ya, bahwa bank-bank itu sebetulnya kita bisa bikin bank-bank yang syar'i. Di Saudi itu ada bank Rajhi, Ar-Rajhi. Ya. Itu Masya Allah syar'i, tidak ada ribanya sama sekali. Bahkan
Saudi itu termasuk negara yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Inflasi. Iya. Kenapa? Karena sistemnya syar'i. Makanya kemudian Uni Eropa itu merasa heran kepada Saudi ketika Amerika sudah mulai hancur perekonomian, kemudian Eropa juga hancur karena adanya sistem perekonomian konvensional itu hancur. Saudi nggak terpengaruh, bingung, makanya mereka mengirim utusan ke Saudi suruh belajar sehingga ya mereka mengakui ternyata memang sistem syariah itu luar biasa. Sistem syariah itu luar biasa. Ya. Maka kita ya harus lebih mengedepankan sistem syariah daripada sistem-sistem yang konvensional yang tidak sesuai dengan syariah. Kita berusaha untuk memberikan masukan kepada pemerintah supaya apa? Yang mendukung yang sistem syariah tersebut. Nah, itu ya pada Islam azakumullah. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf ini sudah terlalu malam. Udah ngantuk. Mohon saya anggota Pak yang tepat. Silakan. Ya, mohon maaf juga pada ikhwan sekalian, waktu kita juga terbatas. Ya, saya yakin banyak ingin pertanyaan. Nah, untuk ada pertanyaan silakan aja mungkin diberi pada panitia. Nanti panitia mungkin bisa menyampaikan pada Ustaz. Mungkin dan penutup Ustaz terakhir sekali Ustaz. Penutup Ustaz. Baik, sebagai penutup dari saya, bahwa kita setiap muslim dan mukmin wajib hijrah kepada Allah. Wajib berusaha meninggalkan maksiat-maksiat. Wajib berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Iya, sampai akhir hayat kita. Karena kita semua ingin masuk surga kan? Iya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, walaupun sedikit, tapi bisa kita amalkan bersama. Baik saya maupun antum semuanya sama. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz.